Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Arum Widya Astuti Channel. Bapak Ibu sedang galau ataupun khawatir untuk mendaftarkan putra-putri ke SMP menggunakan PPDB Online 2020? Jangan khawatir ya. Ikuti tutorial cara mendaftar PPDB Online 2020. Berikut ini. Pendaftaran peserta didik baru online sudah dimulai sejak tahun 2019. Nah, di tahun 2020 ini juga pendaftaran peserta didik baru online kembali dilaksanakan. Nah, pastikan sebelum mendaftar Bapak Ibu untuk menyiapkan yang pertama adalah foto kartu keluarga. Jadi kartu keluarga asli difoto. Kemudian bisa juga di-scan. Yang kedua adalah foto akte kelahiran. Nah, bagi Bapak Ibu yang putra-putrinya belum memiliki akte kelahiran, nanti disediakan surat pernyataan untuk melengkapi berkas akte kelahiran. Di situ nanti di laman PPDB sudah ada. Yang ketiga adalah surat keterangan domisili minimal 1 tahun. Jadi apabila alamat pada kartu keluarga tidak sesuai dengan tempat tinggal, maka wajib melampirkan surat keterangan domisili. Yang berikutnya adalah KIP, foto KIP, Kartu Indonesia Pintar. Selain itu ada piagam akademis maupun non-akademis. Nah, pada laman pendaftaran PPDB online juga menentukan lokasi garis lintang, garis bujur tempat tinggal. Nah, nanti apabila operator Dapodik sudah menarik data ke dalam sistem, nanti otomatis data yang sudah ada di Dapodik yang menentukan lokasi tempat tinggal nanti akan masuk dalam laman PPDB sesuai dengan identitas siswa masing-masing. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa menyimak tutorialnya. Dan yang terakhir, ketika sudah selesai semua nanti bisa mengunggah surat bukti kebenaran dokumen yang bisa diunduh setelah semua terisi. Jadi simak terus, jangan lupa di subscribe ya. Langkah pertama untuk mendaftar PPDB online SMP melalui HP, kita bisa menggunakan Chrome, kemudian kita ketikkan alamatnya yaitu ppdb.disdik.kebumenkab.go.id. Kita klik enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam laman ppdb.disdik.kebumenkab.go.id. Di sini sudah ada keterangan sosialisasi, berarti ini masih dalam proses sosialisasi. Dalam periode sosialisasi, semua fitur dapat digunakan. Silahkan gunakan periode sosialisasi untuk memahami fitur-fitur dan alur proses pendaftaran sistem PPDB online. Setelah periode sosialisasi, semua perubahan data pribadi termasuk registrasi akun dan perubahan password akan disimpan. Namun semua data pendaftaran akan dihapus. Jadi kita sudah bisa melihat fitur-fitur yang ada dalam laman ini. Kita cek. Di sini sudah ada waktu pelaksanaan.
Waktu pelaksanaan PPDB sosialisasi mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 17 Juni 2020. Kemudian registrasi itu mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 19 Juni 2020 pukul 13. Pendaftaran 17 Juni 2020 mulai pukul 7 sampai dengan 19 Juni 2020 pukul 13. Verifikasi berkas mulai dari 1 Juni 2020 pukul 7 sampai dengan 19 Juni 2020 pukul 13. Sedangkan untuk daftar ulang 23 Juni 2020 pukul 7 sampai dengan 25 Juni 2020 pukul 13. Pendaftaran susulan itu dimulai 26 Juni 2020 pukul 7 sampai dengan 26 Juni 2020 pukul 13. Di sini ada petunjuk pelaksanaan. Kita klik saja jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan PPDB untuk semua jenjang pendidikan menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020. Pelaksanaan PPDB untuk satuan pendidikan yang melaksanakan PPDB secara luring dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020. Pelaksanaan daftar ulang untuk semua jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dilaksanakan serentak pada tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan 25 Juni 2020. Rincian tahapan pelaksanaan PPDB akan ditempel pada papan pengumuman satuan pendidikan dan diumumkan pada laman resmi dinas paling lambat 7 hari kalender sebelum PPDB. Nah, di sini yang lainnya diklik, sudah tidak ada penjelasan lagi. Kita scroll sampai bawah, sudah selesai. Ini nomor kontak yang bisa dihubungi untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Kita naik lagi. Nah, setelah sampai di sini, kita klik tanda silang di pojok sebelah sini. Ya. Nah, kemudian masuk lagi ke silahkan masuk di sini. Kita klik saja. Nah, di sini sudah ada PPDB 2020. Silahkan login terlebih dahulu. Untuk login itu menggunakan NISN, NIK atau nama pengguna. Kemudian untuk password dan PIN-nya selama belum dirubah masih menggunakan NISN. Kita coba. Kita login. Ya. Di sini saya menggunakan contoh salah satu akun siswa. Pastikan data profil calon siswa telah sesuai sebelum melakukan pendaftaran PPDB. Mohon konfirmasi data berikut: profil siswa, lokasi tempat tinggal, nilai ujian nasional, prestasi, data afirmasi, data inklusi atau kebutuhan khusus, kemudian surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, kita close saja, kita coba di sini. Ini sudah lihat, dan nanti ketika awal silahkan kalau baru masuk ganti PIN terlebih dahulu. Di sini klik ganti PIN sebelah sini. Nanti masukkan PIN barunya. Profil sekolah. Ini kalau tidak dilihat tidak apa-apa, yang pasti nanti sudah tersambung dengan Dapodik. Selanjutnya, masukkan nomor handphone yang aktif. Sebagai bagian dari proses verifikasi dokumen secara dalam jaringan atau daring, kami membutuhkan nomor handphone aktif yang bisa dihubungi sebagai media komunikasi.
Apabila ada dokumen yang perlu diperbaiki ataupun persyaratan tambahan yang perlu dilengkapi, silahkan nomor handphonenya dimasukkan, kemudian simpan. Cek kembali untuk NISN-nya ya di sini. Nah, setelah itu di sini pada dokumen pendukung unggah akte kelahiran. Jadi sebelum ini tadi kita sudah harus menyiapkan foto akte kelahiran. Simpan di dalam HP saja biar mudah. Nah, di sini unggah, kemudian pilih dokumen. Nah, pilih dokumen nanti letaknya di mana? Bisa di file atau di mana saja. Atau mungkin kalau simpan di galeri atau di dokumen, dimasukkan saja seperti itu. Kemudian klik simpan. Setelah selesai, kartu keluarga. Jadi kartu keluarga juga sudah difoto terlebih dahulu, simpan dalam HP, kemudian unggah. Caranya sama, pilih dokumen, kemudian masukkan, simpan. Seperti itu. Nah, kalau sudah diteliti mulai dari profil, di sini identitas siswa, nomor handphone, identitas siswa, NIK, NISN, nama, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, sudah unggah akte kelahiran, kemudian kartu keluarga. Silahkan pilih data tersebut sudah benar. Kalau sudah benar, klik sudah benar seperti itu. Ya. Kalau belum mengunggah, nanti akan ada keterangan Anda belum mengunggah akte kelahiran. Setelah mengisi data identitas, sekarang kita masuk ke lokasi rumah. Nah, kalau pada Dapodik sudah dimasukkan letak rumah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur, dan kemarin sudah menggunakan aplikasi geotagging untuk menentukan letak garis lintang garis bujur, silahkan nanti bisa disesuaikan di sini. Cara menentukan lokasi menggunakan aplikasi geotagging bisa dicek di video yang akan saya lampirkan juga di sini. Ya, ini untuk lokasi rumah juga dimasukkan sesuai dengan hasil dari aplikasi geotagging yang sudah diambil. Apabila rumah yang ditempati sekarang tidak sesuai dengan alamat yang ada pada Dapodik, maka gunakan dokumen surat domisili. Apabila lokasi rumah berbeda dengan alamat pada kartu keluarga. Apabila lokasi rumah berbeda dengan alamat pada kartu keluarga, gunakan surat domisili. Nah, di sini diunggah surat domisilinya yang sudah difoto, dimasukkan ke dalam sini, kemudian simpan. Ya. Setelah surat domisili, kemudian kita klik lagi ini. Apakah data lokasi rumah sudah benar? Jika sudah benar, klik benar. Seperti itu. Jadi nanti kalau belum benar, maka akan muncul tanda merah seperti ini dan memberi keterangan. Setelah selesai untuk lokasi rumah, kita menuju ke nilai kelulusan atau nilai ujian nasional. Apakah punya nilai ujian nasional? Karena tidak ujian nasional, maka pilih saja tidak. Tapi nanti kalau Bapak Ibu menjawab iya, maka nanti disuruh memasukkan bahasa Indonesia, nilai rata-rata bahasa Indonesia, matematika, IPA. Jadi karena kita kemarin mengalami pandemi corona dan tidak melaksanakan ujian nasional, kita pilih tidak saja. Setelah itu, untuk dokumen pendukungnya, unggah surat keterangan lulus. Jadi besok pada tanggal
15 Juni saat pengumuman anak-anak sudah mendapatkan surat keterangan lulus. Silahkan di-scan, kemudian unggah di sini. Kemudian klik simpan lagi. Jika ini sudah selesai, di sini sudah ada untuk memastikan apakah data nilai UN dan nilai kelulusan di atas sudah benar. Jika sudah yakin benar, maka klik sudah benar. Nanti jika belum, maka akan ada keterangan Anda belum mengisi nilai kelulusan seperti itu. Selanjutnya, prestasi akademik. Apakah punya prestasi akademis ataupun non-akademis? Jika tidak, klik saja tidak. Kalau punya, klik iya. Nah, kalau iya, maka tinggal di upload saja. Nah, di sini prestasinya apa? Misalkan juara 1 Olimpiade MIPA tingkat provinsi. Kalau sudah, pilih dokumennya, sertifikatnya atau piagamnya yang sudah difoto, di sini dimasukkan, kemudian disimpan. Apakah punya kartu Indonesia Pintar? Jika iya, maka klik iya. Kalau tidak, ya klik tidak. Misalkan seperti itu. Kalau iya, kita lihat kalau iya, masukkan nomornya. Nah, di sini. Kemudian foto kartu Indonesia Pintarnya juga diunggah di sini, kemudian disimpan. Setelah tadi untuk kartu Indonesia Pintar, jika memiliki silahkan diunggah. Kemudian di sini ada program inklusi. Apakah kalau memang memiliki kebutuhan khusus, klik iya, kalau tidak ya tidak. Kemudian untuk memastikan data itu benar atau tidak atau belum, klik di sini untuk belum benar atau sudah benar. Selanjutnya, jika sudah semua diisi semua mulai dari identitas sampai tadi yang program inklusi, surat pernyataan kebenaran dokumen. Nah, silahkan unduh surat pernyataan kebenaran dokumen di sini. Unduh ya. Kalau sudah diunduh, nah seperti ini, hasilnya seperti ini, unduh. Kemudian ditandatangani oleh pendaftar dan oleh orang tua, seperti itu. Ditandatangani oleh murid, oleh siswa, dan orang tua. Kalau sudah selesai ditandatangani, kemudian difoto. Setelah difoto, unggah kembali di sini. Pilih foto yang tadi, kemudian disimpan. Kalau sudah, bawahnya cetak surat pernyataan kesanggupan. Calon peserta didik yang pada saat pendaftaran belum memiliki akta kelahiran dapat diganti dengan surat pernyataan kesanggupan dari orang tua atau wali untuk melengkapi paling lambat pada semester 2 tahun ajaran yang sama. Setelah dicetak dan ditandatangani, silahkan unggah surat pernyataan tersebut sebagai ganti akte kelahiran. Nah, jadi kalau ada yang belum memiliki akte kelahiran, cetak surat pernyataan ini, kemudian unggah pada bagian akte kelahiran. Nah, itu tadi untuk kelengkapan isian profil identitas. Sekarang kita menuju ke pendaftaran. Pada halaman ini di sini ada titik 3. Titik 3 ini kita klik saja. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini kalau belum mengganti PIN nanti akan ada untuk mengganti PIN. Ya. Nanti ganti PIN saja. Ini pendaftaran PPDB, kita lihat. Nah, pendaftaran di sini masih, karena ini masih dalam sosialisasi, di sini belum dibuka. Jadi diingat-ingat, catat tanggal pentingnya, yaitu periode pendaftaran adalah dari tanggal 17 Juni 2020 pukul 7 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020 pukul 13. Nah, di sini
Kemudian ada keterangan, Anda memiliki 2 slot pendaftaran sekolah negeri dan 1 slot pendaftaran sekolah swasta. Di sini sebelum mendaftar dilihat jaraknya, karena kalau mau mendaftar dalam zonasi dilihat dulu jaraknya. Pilihlah yang paling dekat dengan rumah, kemudian lihat juga total kuotanya, seperti itu. Ini silakan dilihat ya, karena ada beberapa entry, pilih yang paling dekat. Kemudian untuk pendaftaran jalur PPDB, pilih jalur PPDB yang dikehendaki. Yang pertama itu ada jalur zonasi. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berdomisili dalam radius untuk PPDB SMP dengan kuota minimal 50% dari total kuota PPDB. Jika akan mendaftar menggunakan zonasi, klik di sini saja. Klik di sini untuk mendaftar ya. Kemudian yang kedua, jalur prestasi. Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi baik dalam bidang akademik maupun non-akademik yang diakui oleh dinas. Kuota maksimal 30% dari total kuota PPDB. Kemudian jalur yang ketiga ada afirmasi. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran untuk calon peserta didik dari keluarga kurang mampu dengan kuota minimal 15% dari total kuota PPDB. Ini tadi yang melampirkan KIP Kartu Indonesia Pintar. Di sini juga ada perpindahan orang tua. Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari luar zonasi yang karena penugasan orang tua atau walinya harus berdomisili di wilayah zonasi dengan kuota maksimal 5% dari total kuota PPDB. Jadi kalau yang ini harus dipersiapkan surat tugas orang tua. Yang berikutnya swasta. Jalur swasta bagi calon peserta didik yang akan mendaftar di sekolah swasta. Masing-masing anak punya 1 slot untuk pendaftaran di sekolah swasta. Klik saja di sini. Nah, di sini daftar pendaftaran akan muncul jika sudah melakukan pendaftaran. Kalau sudah semuanya, maka tinggal print saja, cetak bukti di sini. Kemudian yang terakhir adalah cetak surat pernyataan kesanggupan. Cetak surat pernyataan tadi yang untuk akte itu juga di sini ada. Nah, demikian tadi bagaimana cara mudah untuk melakukan pendaftaran PPDB online SMP. Nah, kalau sudah selesai, logout aja. Kita klik gambar orang yang ada sini, kemudian logout. Demikian tadi cara mendaftar PPDB online di SMP. Sangat mudah. Yang penting semua persyaratan sudah disiapkan terlebih dahulu, sehingga ketika masuk ke dalam laman tinggal mengunggah dokumen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel ini agar bisa terus memberikan manfaat pada dunia pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.